Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup bikin heboh nih. Prediksi Michael Saylor. Iya, yang soal Bitcoin bisa sampai jutaan dolar per koin itu ya. Betul, angka yang kedengerannya wah, fantastis banget lah. Tapi kita di sini bukan cuma mau ulang prediksinya aja. Kita mau coba bongkar apa sih kerangka berpikir di baliknya. Iya, benar banget. Dari materi yang kita punya ini kan kita diajak menyelami percakapan Pajang sama Saylor. Dan yang menarik, fokusnya dia itu bukan Bitcoin sebagai alat bayar sehari-hari atau sekedar ya emas digital gitu aja. Oh, jadi beda ya? Beda. Dia itu melihat Bitcoin sebagai, mungkin bisa dibilang evolusi fundamental dari konsep modal itu sendiri. Dia nyebutnya modal digital. Dan dia yakin ini lebih unggul buat nyimpen nilai jangka panjang dibanding katakanlah saham, properti, atau bahkan emas sekalipun. Oke, modal digital, istilah baru ini. Jadi tujuan kita kali ini nih, mau bantu Anda semua memahami kenapa gitu Saylor bisa yakin itu. Betul, apa aja sih argumen-argumennya? Mulai dari masalah inflasi, terus gimana adopsi bisa terjadi, sampai apa dampaknya buat cara Anda mikirin strategi nyimpen aset jangka panjang. Iya, nggak peduli Anda udah main Bitcoin atau belum, ini relevan kayaknya. Yuk kita bedah bareng logikanya. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pertanyaan paling simpel, kenapa nggak simpen kekayaan dalam dolar AS aja? Kan itu mata uang dunia gitu kan? Nah, itu dia. Saylor ini kritis banget sama dolar kalau buat simpenan jangka panjang. Alasannya? Ya itu tadi, inflasi. Iya, dia sering banget nunjukin data historis. Katanya jumlah dolar AS itu nambah terus, rata-rata sekitar 7% setahun. Wow, 7% itu nggak kecil loh. Pakai hitungan kasar Rule of 72 aja, 72 dibagi 7, berarti daya beli uang tunai kita bisa kepotong setengahnya, cuma dalam, ya sekitar 10 tahun aja. Persis, nilainya kegerus terus. Makanya dia sering bandingin sama aset yang barangnya langka. Contohnya, ya properti di lokasi bagus kayak pinggir pantai gitu, harganya bisa naik rata-rata 7% setahun juga, mungkin selama ratusan tahun. Jadi ngimbangin inflasi mata uangnya. Dia ada cerita personal juga kan soal rumahnya, yang harga beli tahun 1930-an itu? Ah iya, itu contoh yang sering dia pakai. Rumah yang dia tinggalin katanya dulu dibeli sekitar 100.000 dolar di tahun 1930. Sekarang uang segitu, kata dia, cuma cukup buat bayar pajak properti tahunan rumah itu, buat beberapa minggu aja paling. Gila ya, itu nunjukin banget gimana nilai uang kertas bisa anjlok dimakan waktu. Dan penting nih dicatat, Saylor juga bilang inflasi dolar AS ini sebenarnya masih relatif jinak dibanding banyak negara lain loh. Oh ya, contohnya? Ya kita lihat aja Argentina, Turki, Lebanon, Venezuela, inflasinya kan gila-gilaan di sana. Jadi buat sebagian besar orang di dunia, masalah inflasi ini jauh lebih kerasa. Mungkin karena di AS relatif stabil ya, jadi orang sana agak kurang ngeh sama skala masalahnya. Oke. Nah, di tengah kondisi inflasi gini, terus gimana Saylor melihat peran Bitcoin? Nah, disinilah Bitcoin masuk menurut dia. Dia pakai analogi yang kuat banget. Bitcoin itu kayak bank di dunia maya yang dijamin gak bakal ngerampok duit Anda. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, Bitcoin itu aset digital yang didesain biar pasokannya terbatas. Ada batasnya, cuma 21 juta koin. Dan nggak bisa diutak-atik, nilainya nggak bisa direndahin sama pihak manapun, mau itu pemerintah atau bank sentral. Nah ini, kata Saylor, properti unik yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Wah, oke. Ini nyambung ke konsep yang tadi Anda sebut. Modal digital itu ya. Bisa dijelasin lagi nggak? Iya, jadi Saylor bedain antara mata uang atau currency sama modal atau capital. Mata uang kayak dolar, itu buat transaksi sehari-hari alat tukar. Dolar AS emang juara buat itu sekarang. Tapi ya itu tadi, karena inflasi, dia anggap dolar bukan modal atau penyimpan nilai jangka panjang yang oke. Terus yang dianggap modal tradisional itu apa aja dong? Biasanya ya, orang nyimpan modal jangka panjang itu di aset kayak indeks saham, misalnya S&P 500, atau properti, atau komoditas kayak emas. Masing-masing ada plus minusnya ya. Tentu. Saham bisa tumbuh, tapi ya gitu, naik turunnya kencang, ada resiko pasar. Properti bagus buat nyimpen nilai, tapi jualnya susah kalau lagi butuh cepet, nggak liquid. Emas, kata Saylor, itu modal zaman analog. Ada keterbatasan fisik, biaya simpen, verifikasi, macam-macam. Nah,
Terus Bitcoin ini, menurut Saylor, jadi langkah selanjutnya gitu. Tepat. Dia posisikan Bitcoin sebagai modal digital, aset digital murni yang memang dirancang khusus buat jadi penyimpan nilai paling top di era digital ini. Fokusnya itu bukan buat beli kopi besok pagi, tapi buat jaga kekayaan lintas generasi. Sampai dia bilang 1 Bitcoin bisa? Iya, dia sempat berspekulasi, ini buat gambarin visi jangka panjangnya ya. Mungkin 60 tahun lagi 1 Bitcoin nilainya bisa setara 50 juta dolar, bahkan 100 juta dolar hari ini. Asumsinya ya kalau adopsinya sebagai modal global jalan terus. Gila, ambisius banget visinya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Di mana caranya Bitcoin bisa nyampe harga segitu? Siapa atau apa gitu yang bakal dorong adopsi gede-gedean kayak yang dia bayangin? Nah, seller ini kan punya model hitungannya sendiri ya. Dia sebut model Bitcoin 24. Intinya sih, model ini proyeksiin pertumbuhan nilai Bitcoin berdasarkan nambahnya adopsi sama aliran modal yang masuk. Proyeksinya gimana tuh? Modelnya itu ngeliat data historis sama asumsi ke depan, dia perkirain rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 29% selama 21 tahun ke depan. Walaupun dia ngaku juga sih pertumbuhannya bakal melambat dibanding dulu, yang bisa 60% setahun gitu. Tapi yang penting, siapa nih pendorong adopsi utamanya? Oke, kita bedah yuk satu-satu. Siapa yang pertama disebut? Pertama, kelompok orang super kaya, High Net Worth Individuals, HNYI. Kata seller, pengakuan dari institusi keuangan raksasa kayak BlackRock itu ngaruh banget. Oh, jadi pas BlackRock bikin ETF Bitcoin gitu ya? Iya, pas pemain segede BlackRock nggak cuma launching ETF Bitcoin spot kayak iBit, tapi juga terang-terangan rekomendasiin klien-klien kaya mereka buat alokasiin, katakanlah 2% ke Bitcoin, itu kayak ngebuka keran gede buat duit dari segmen ini masuk. Mereka kan cari diversifikasi, cari perlindungan dari inflasi juga. Masuk akal sih. Oke, setelah HNWI, siapa lagi? Kedua, investor institusi yang lebih luas, dana pensiun, dana abadi kampus, manajer aset. Mereka bisa aja investasi langsung kalau aturan ngebolehin, atau ya lewat produk kayak ETF Bitcoin tadi. Atau bisa juga lewat saham perusahaan yang dekat sama Bitcoin, contohnya ya MicroStrategy, MSTR itu. Ah, MicroStrategy lagi. Iya, suksesnya MSTR sebagai perusahaan publik yang strategi utamanya numpuk Bitcoin itu udah narik perhatian banget dari investor mainstream. Ini nunjukin kalau ada cara konvensional buat dapat exposure ke Bitcoin. Menarik. Tadi nyebut MicroStrategy. Ini nyambung ke pendorong ketiga yang dia sebut perusahaan standar Bitcoin gitu ya. Bener banget. Ini kategori perusahaan yang emang sengaja secara sadar ngerombak neraca keuangannya. Mereka jadiin Bitcoin aset cadangan utama, gantiin atau nambahin uang tunai biasa. Contohnya selain MicroStrategy. MicroStrategy kan pionirnya, yang paling ekstrim. Tapi ada juga yang lain, kayak Metaplanet di Jepang, terus penambang Bitcoin kayak Hut 8, Riot Platforms, Marathon Digital, MARA, ada juga perusahaan kayak Rumble. Terus strategi mereka gimana tuh? Intinya sih mereka yakin megang Bitcoin jangka panjang hasilnya bakal lebih bagus daripada megang dolar atau aset cadangan lain yang kegerus inflasi. Jadi, kas mereka sebagian besar disimpan dalam bentuk Bitcoin. Nggak cuma nyimpen kas ya? Dan nggak cuma itu, beberapa dari mereka, terutama MicroStrategy sama penambang, malah aktif nerbitin utang, kayak obligasi atau nerbitin saham baru buat ngumpulin modal lagi. Nah, duitnya ini dipakai buat beli Bitcoin lagi. Katanya sih Riot sama MSTR berhasil ngumpulin miliaran dolar dalam waktu singkat cuma buat tujuan ini. Gila juga ya strateginya. Oke, terus pendorong keempat. Keempat, ini aliran dana yang udah mulai kelihatan, walau masih kecil, dari dana abadi kampus sama dana pensiun gede. Mereka mulai masukin sedikit porsi portofolio mereka ke Bitcoin. Ini nunjukin ada pergeseran cara pandang soal risiko sama potensi untung jangka panjangnya. Dan yang kelima, ini yang paling seru mungkin ya secara geopolitik, potensi adopsi oleh negara. Gimana pandangan Saylor soal ini? Ini emang aspek yang bikin penasaran banget. Saylor nunjuk beberapa tanda awal. Misalnya, fakta kalau pemerintah AS sendiri, lewat sitaan aset kriminal gitu ya, udah jadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia loh. Kira-kira 1% dari total pasokan. Wow, nggak nyangka. Terus ada juga dukungan dari beberapa politisi AS, kayak Senator Cynthia Lummis. Dia malah nyaranin AS buat mikirin Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis nasional.
Sampai ada kutipan dari Donald Trump juga kan disebut? Iya, bener. Pas ditanya di wawancara, apakah AS perlu jadi pemimpin di aset digital dan Bitcoin, kabarnya Trump jawab, saya rasa begitu, kita harus memimpin. Ya meskipun ini bukan kebijakan resmi ya, tapi komentar kayak gini dari tokoh politik sekelas dia, nunjukin kalau ide soal peran strategis Bitcoin buat negara itu udah mulai masuk ke obrolan tingkat tinggi. Oke, jadi kalau dirangkum bagian ini, Saylor ngeliat ada gelombang adopsi yang lapis-lapis gitu ya. Mulai dari orang terkaya, nyebar ke institusi keuangan, terus diadopsi perusahaan sebagai strategi neraca, mulai dilirik dana pensiun, bahkan mungkin diadopsi negara. Kombinasi ini, menurut dia, bakal bikin permintaan terus-terusan dan harga naik. Persis, itu argumen utama di balik target harga jutaan dolarnya. Oke. Sekarang kita harus bahas nih, gajah di dalam ruangannya. Volatilitas. Banyak orang kan ragu sama Bitcoin gara-gara harganya yang bisa naik turun gila-gilaan dalam waktu singkat. Bukannya itu nunjukin risikonya tinggi banget ya. Tapi seller punya pandangan beda soal ini kan? Betul. Dia bikin beda yang penting banget antara risiko sama volatilitas. Risiko, kata dia, itu kemungkinan kejadian tingkat kepunahan. Maksudnya, kemungkinan aset itu bener-bener hilang atau nilainya jadi nol permanen. Contohnya kayak apa tuh? Dia bandingin kayak risiko pesawat jatuh pas kita terbang atau risiko keracunan pas kita makan. Risikonya ada, tapi kecil banget dan kita terima aja. Sementara volatilitas itu beda. Volatilitas itu cuma ya naik turunnya harga jangka pendek aja. Gejolak harga. Ngutip Howard Marks, investor legendaris itu, Saylor bilang volatilitas itu sendiri bukan risiko fundamental kalau Anda paham penyebabnya. Kuncinya di pemahaman. Terus, gimana cara seller jelasin penyebab volatilitas Bitcoin yang tinggi? Dia pakai analogi air terjun kan di materinya. Gimana tuh? Iya, analogi ini lumayan ngebantu buat ngerti cara pikirnya. Bayangin Anda lihat air terjun yang deras banget. Kalau Anda turis biasa, mungkin Anda cuma lihat pemandangan bagus, tapi juga liar, bergejolak, gak ketebak, mungkin agak serem juga. Gak tahu besok airnya bakal seberapa banyak. Tapi kalau insinyur yang lihat, Nah, kalau insinyur hidrologi ngelihatnya beda. Mereka paham prinsip dasarnya. Ada gravitasi narik air ke bawah, ada siklus air, matahari nguapin air laut jadi awan, hujan di gunung ngisi danau atau sungai di atas yang terus ngalir ke bawah. Mereka tahu ada kekuatan fundamental, proses alamiah yang bikin air itu ngalir terus. dan karena paham itu, mereka bisa ngapain? Tepat, karena paham fisika air ngalir, insinyur bisa rancang, bisa bangun infrastruktur buat manfaatin energi aliran itu, bisa bikin bendungan buat nampung air, modalnya, pasang turbin buat ubah energi gerak air jadi listrik, hasilin kinerja atau yield. Gejolak airnya nggak hilang, tapi dipahami dan dimanfaatin. Nah, analogi ini ke Bitcoin, gimana terapinnya? Saylor ngeliat Bitcoin ini tuh kayak kondisi energi yang lebih rendah, lebih stabil, lebih efisien buat nyimpen modal jangka panjang dibanding aset lain yang dianggap berenergi tinggi. Maksudnya aset yang lebih gampang kena inflasi, ketidakpastian politik, biaya perawatan, atau inefisiensi lain. Contoh aset energi tinggi itu apa? Ya, kayak properti di lokasi nggak stabil, obligasi negara yang ada resiko gagal bayar, atau bahkan uang tunai itu sendiri. Dia perkirain ada ratusan triliun dolar aset global, sekitar 500 triliun disebut di materi, yang kesimpan dalam bentuk energi tinggi ini, kayak air di danau pegunungan gitulah. Jadi aliran modal ke Bitcoin itu kayak air ngalir turun gunung. Konsepnya gitu ya, modal itu kan secara alami nyari tempat nyimpen yang paling aman dan efisien. Nah, menurut dia, aliran modal dari aset energi tinggi ke Bitcoin, energi rendah, inilah yang dorong harga Bitcoin naik jangka panjang kinerjanya. Prosesnya kayak uap panas jadi air atau air jadi es, ngelepasin energi, hasilin kinerja, pas pindah ke kondisi lebih stabil. Oke, itu penjelasan kenaikan harganya. Terus volatilitasnya. Gejolak air terjunnya Bitcoin datang dari mana dong? Nah, volatilitas tinggi Bitcoin itu, kata Saylor, akibat langsung dari sifat pasarnya yang unik. Buka 24 jam, 7 hari seminggu, di seluruh dunia, dan bisa pakai leverage tinggi banget. Leverage. Maksudnya? Leverage itu gampangnya kemampuan buat masang taruhan atau investasi pakai duit pinjaman yang jauh lebih gede dari modal sendiri. Bisa kasih contoh gimana leverage bikin volatil? Dia kasih contoh gini, bayangin ada krisis geopolitik tiba-tiba, misal krisis misil. Di pasar Bitcoin, spekulan bisa aja pasang taruhan jual short bet 1 miliar dolar pakai leverage 100/1. Artinya, dia cuma perlu modal 10 juta buat ngendaliin posisi 1 miliar dolar. Kalau berita jelek bikin harga anjlok, dia untung gede. Terus kalau krisisnya reda?
Nah, beberapa jam kemudian, kalau krisisnya reda, spekulan lain bisa lakuin kebalikannya. Beli pakai leverage gede, dorong harga naik lagi cepet banget. Pergerakan harga yang didorong taruhan leverage gede inilah yang bikin volatilitasnya ekstrim. Jadi argumennya, kalau pasar saham atau properti bisa ditransaksiin 24/7, pakai leverage setinggi itu bakal sama aja gitu volatilnya. Benar, jadi buat sailor, volatilitas Bitcoin itu bukan tanda kelemahan atau acak, tapi sebuah fitur. Fitur yang muncul dari gunanya sebagai platform modal global yang liquid banget dan bisa buat trading pakai leverage tinggi. Sama kayak derasnya air terjun, itu fitur aliran air karena gravitasi, bukan cacatnya. Wah, menarik cara pandangnya. Pemahaman ini penting ya buat ngerti strategi perusahaannya MicroStrategy, MSTR. Gimana peran MSTR di ekosistem ini menurut Saylor? MicroStrategy itu, kata seller, fungsinya kayak jembatan atau trafo gitulah. Dia bilang MSTR itu ngambil modal kripto mentah, ya Bitcoin itu sendiri, terus diubah jadi sekuritas tradisional yang disempurnakan. Sekuritas tradisional yang disempurnakan? Maksudnya apa tuh? Maksudnya instrumen keuangan yang udah dikenal investor institusi sama pasar modal teregulasi. Kayak saham perusahaan, ya saham MSTR, obligasi konversi, utang yang bisa diubah jadi saham lanti, sama opsi saham. Pasar modal tradisional ini kan ngelola duit ratusan triliun dolar. 500T disebut lagi, tapi mungkin ada aturan atau kebijakan internal yang ngelarang mereka megang Bitcoin langsung. Nah, MSTR ini kasih pintu masuk lewat instrumen yang mereka kenal. Tapi kok bisa ya, kadang kinerja saham MSTR malah lebih bagus dari Bitcoin-nya sendiri? Nah, ini dicapai lewat apa yang seller sebut rekayasa keuangan sama penggunaan leverage yang strategis. Contoh paling jelas, ya nerbitin obligasi konversi tadi yang bunganya rendah banget, bahkan 0%. Mereka pinjam duit murah, terus duitnya dipakai beli Bitcoin lagi. Untungnya gimana? Kalau harga Bitcoin naik banyak, nilai aset perusahaan kan naik, pemegang sahamnya untung. Kalau harga saham MTS3R juga naik, yang megang obligasi konversi bisa jadi milih ubah utangnya jadi saham yang lebih berharga. Win-win gitu. Mereka juga manfaatin volatilitas MSTR itu sendiri ya? Iya, volatilitas MTS-TR yang kadang lebih tinggi dari Bitcoin itu buka peluang buat strategi trading opsi yang canggih. Bisa hasilin yield atau untung tambahan buat perusahaan atau pemegang saham. Terus kadang ada arbitrase, yaitu pas harga saham MTS-TR yang isinya Bitcoin plus bisnis software-nya diperdagangin beda sama nilai Bitcoin yang dipegangnya. Bisa diskon, bisa premium. Ini jadi peluang buat trader ambil untung dari selisih harga sesaat itu. Makanya kinerja MTS-TR bisa beda dari sekedar megang Bitcoin. Jadi, beda utamanya investasi di MSTR sama di ETF Bitcoin Spot apa dong? Beda. Kuncinya di sifat perusahaannya. ETF Bitcoin Spot itu kan intinya wali amanat pasif. Tugasnya ya beli dan simpen Bitcoin sesuai duit investor yang masuk. Kayak rekening penitipan yang ngikutin harga Bitcoin aja. Nggak ambil risiko ya, ETF? Enggak. ETF nggak ambil resiko operasional, nggak minjem duit buat beli Bitcoin, nggak main rekayasa keuangan. Duit di ETF itu kayak simpenan semalam, gampang keluar masuk. Kalau MicroStrategy? MicroStrategy itu perusahaan operasional aktif. Mereka punya bisnis software yang hasilin duit. Dan yang lebih penting, mereka punya modal permanen dari hasil jual saham. Ini bikin mereka bisa ambil resiko strategis, kayak minjem duit gede, leverage, buat beli Bitcoin lagi. Mereka aktif ngelola neraca sama struktur modal buat maksimalin exposure Bitcoin dan potensi untung pemegang saham, bukan sekedar tempat nitip pasif. Saylor kasih contoh ilustrasi ya soal hubungan volatilitas sama potensi yield. Bisa diurai sedikit? Iya, dia bikin perbandingan kasar gitu. Misal Anda punya 1 juta dolar. Simpen di bank, volatilitasnya kan hampir 0%, dapat yield mungkin 4% setahun. Investasi di indeks S&P 500, volatilitas sekitar 15%, potensi untung jangka panjang mungkin 12-15%. Nah, di Bitcoin, volatilitas historis sekitar 60%, potensi kenaikan harganya yang bisa dianggap yield jangka panjang mungkin 70-80% setahun. Ini angka historis ya, bukan jaminan. Terus kalau di MSTR? Nah, saham MSTR kan volatilitasnya bisa 120% atau lebih. Dia klaim, lewat strategi opsi yang memanfaatin volatilitas ini, potensi yield yang bisa didapat bisa 200% atau lebih. Tentu ini ilustrasi banget ya, tergantung pasar dan risikonya juga sebanding lah.
Tapi tujuannya nunjukin gimana volatilitas tinggi MSTR itu narik macam-macam investor. Dari yang benar-benar percaya Bitcoin jangka panjang, maksimalis, trader yang ikutin momentum harga, sampai trader yang emang nyari volatilitas tinggi buat di-tradingin. Wah, ini nunjukin lapisan-lapisan kompleksitas finansial yang lagi dibangun di atas Bitcoin ya. Oke, sekarang kita tarik lagi ke gambaran besarnya. Apa saran konkret Saylor buat strategi nasional, khususnya buat Amerika Serikat, berdasarkan keyakinannya ini? Dia punya 2 proposal utama yang cukup berani sih. Pertama, dia dorong pemerintah AS buat segera bikin aturan yang jelas dan dukung stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Syaratnya, stablecoin ini harus di-backup penuh sama aset aman, idealnya surat utang pemerintah AS, US Treasuries, dan diterbitin sama perusahaan atau bank AS yang terregulasi. Tujuannya apa tuh proposal stablecoin ini? Seller lihat pasar stablecoin dolar AS yang terregulasi ini potensinya bisa sampai 10 triliun dolar. Nah, karena stablecoin ini wajib di backup US Treasuries, pertumbuhan pasar stablecoin otomatis bakal ciptain permintaan langsung dan gede banget buat utang pemerintah AS. Ini menurut dia bakal nguatin posisi dolar dan bantu biayain kebutuhan negara AS. Oke, itu yang pertama. Proposal kedua yang lebih radikal apa? Yang kedua, dia saranin pemerintah AS buat proaktif beli Bitcoin dan jadiin bagian dari cadangan strategis nasional. Dia bahkan usulin AS buat pertimbangin jual sebagian atau semua cadangan emasnya, nilainya sekitar 600 triliun ya, buat modalin beli Bitcoin ini. Wah, itu langkah kontroversial banget sih. Alasannya apa? Alasannya ada beberapa lapis. Pertama, ini taruhan kalau Bitcoin bakal jadi aset cadangan utama dunia di abad 21, gantiin emas. Kalau AS nguasain banyak Bitcoin dari awal, bisa ngamanin posisi dominannya di sistem keuangan masa depan. Terus, kedua, potensi kenaikan nilai Bitcoin yang dia proyeksiin sampai 50-100 triliun kalau diadopsi global, bisa jadi sumber modal gede buat AS buat ngimbangin utang nasionalnya yang segunung. Ketiga, langkah ini bakal secara efektif mendemonetisasi emas. Geser peran aset cadangan dari logam mulia ke aset digital. Ini visi strategis jangka panjang buat perkuat kepemimpinan ekonomi AS. Tentu ini pandangan dia ya, belum tentu kejadian. Tapi nunjukin banget keyakinannya. Iya banget. Tapi kan kita lihat juga ada hambatan adopsi ya. Di materi disebut contoh penolakan proposal soal eksplorasi Bitcoin oleh pemegang saham Microsoft. Gimana Saylor jelasin penolakan kayak gini? Dia pakai konsep adopsi berdasarkan kebutuhan untuk tahu atau need to know basis. Artinya, pihak yang pertama adopsi Bitcoin itu biasanya yang paling butuh solusi yang ditawarin Bitcoin. Misalnya orang di negara hiperinflasi atau perusahaan yang cari aset cadangan alternatif gara-gara kebijakan moneter longgar. Sementara perusahaan atau pihak yang udah mapan, Nah, mereka yang udah sukses banget di sistem lama, kayak Microsoft, cenderung lebih konservatif. Mungkin mereka nggak ngerasa butuh banget buat berubah atau adopsi teknologi baru yang dianggap beresiko atau belum terbukti di skala korporat gede. ada analoginya ya. Iya. Seller analogin kayak musisi klasik yang udah mapan mungkin awalnya bakal ngeremehin atau nolak genre baru radikal kayak rock and roll dari band macam Led Zeppelin gitu. Perubahan seringnya mulai dari pinggiran bukan dari pusat kekuasaan. Oke. Terus soal kekhawatiran jangka panjang lain. Misal keamanan jaringan Bitcoin kalau nanti semua koin udah ditambang sekitar tahun 2140 dan nggak ada lagi hadiah blok buat penambang. Gimana tuh? Seller kayaknya nggak terlalu khawatir soal itu. Dia bilang keamanan jaringan di masa depan bakal didanai penuh sama biaya transaksi. Logikanya gini, karena tempat di tiap blok Bitcoin itu terbatas, bakal selalu ada kompetisi antar pengguna buat masukin transaksi mereka ke blok selanjutnya. Apalagi kalau adopsi Bitcoin naik terus. Jadi orang rela bayar mahal gitu? Ian, buat mastiin transaksi mereka diproses. Nah, kumpulan biaya transaksi inilah yang jadi insentif ekonomi buat penambang terus ngamanin jaringan. Jadi model bisnisnya tetap jalan walau tanpa hadiah blok. Satu lagi kekhawatiran yang sering muncul, ancaman dari komputasi kuantum. Komputer super canggih masa depan katanya bisa mecahin enkripsi Bitcoin. Saylor cenderung anggap ancaman kuantum ini sekarang lebih kayak marketing hype aja, bukan ancaman nyata dalam waktu dekat. Tapi dia ngaku juga, kalau suatu saat nanti beneran ada komputer kuantum yang cukup kuat buat mecahin algoritma kriptografi yang dipakai sekarang, kayak SHA-256 atau SCDSA, itu masalahnya bukan cuma buat Bitcoin. Maksudnya?
Itu bakal jadi masalah peradaban. Semua sistem digital yang pakai enkripsi modern, perbankan online, komunikasi pemerintah, keamanan internet, militer, semua bakal kena. Kalau ancaman itu nyata, solusinya bukan ninggalin Bitcoin, tapi ngelakuin upgrade kriptografi global ke algoritma baru yang tahan kuantum. Bitcoin-nya sendiri bisa di-upgrade. Bisa. Karena Bitcoin itu kan intinya protokol software, ya bisa dan bakal di-upgrade buat pakai standar enkripsi baru itu kalau perlu. Sama kayak infrastruktur digital lainnya. Oke, sebelum kita tutup nih, ada satu persimpangan menarik lagi yang dibahas. Bitcoin sama kecerdasan buatan atau AI. Gimana Saylor lihat hubungan keduanya? Dia lihat ada potensi hubungan simbiosis yang kuat. Di satu sisi, AI kan diprediksi bakal ningkatin produktivitas manusia gila-gilaan. Artinya bakal banyak modal atau kekayaan baru tercipta. Nah, perusahaan AI yang sukses banget dan untung banyak ini kemungkinan besar bakal cari aset penyimpan nilai yang aman dan efisien buat naro modal mereka. Dan Bitcoin jadi pilihan? Iya, Bitcoin bisa jadi pilihan utama sebagai modal digital tadi. Jadi, suksesnya AI bisa dorong permintaan Bitcoin. Di sisi lain, Saylor juga mikir kalau AI itu sendiri, terutama buat interaksi antar mesin, mungkin butuh uang digital yang bisa diprogram, cepet, dan nggak bisa disensor buat transaksi mikro atau bayar otomatis. Bitcoin bisa penuhi itu? Bitcoin, apalagi dengan lapisan kedua kayak Lightning Network, punya potensi buat itu. Jadi pertumbuhan AI bisa jadi pendorong permintaan signifikan buat Bitcoin, baik sebagai penyimpan nilai maupun infrastruktur moneter buat ekonomi digital masa depan. Oke. Coba kita rangkum inti pemikiran Michael Saylor yang udah kita bahas dari materi Anda ya. Jadi intinya, argumen dia itu Bitcoin bukan sekedar aset spekulatif, tapi lebih kayak representasi evolusi konsep modal itu sendiri. Sebuah modal digital yang katanya superior buat nyimpen nilai jangka panjang di era digital. Betul sekali. Superioritasnya itu, kata dia, datang dari kelangkaannya yang absolut dan terprogram, sifatnya yang desentralisasi dan tahan sensor, plus efisiensinya sebagai jaringan moneter global. Nah, yang bikin harganya naik ke depan itu, kombinasi dari pelarian modal dari aset tradisional yang dianggap kurang efisien atau kena inflasi, sama gelombang adopsi yang makin luas dari macam-macam pihak, individu, institusi, perusahaan, bahkan negara. Dan volatilitasnya. Volatilitas jangka pendeknya itu dia lihat bukan risiko fundamental, tapi ya fitur pasar aja, karena likuiditas dan leverage-nya tinggi. Jelas banget ya Saylor ini punya keyakinan yang kuat banget lah. Hampir kayak keyakinan agama gitu. Sama prospek jangka panjang Bitcoin. Walaupun dia juga ngaku jalannya nggak bakal mulus, bakal banyak gejolak. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau tinggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Iya, kalau kita terima aja premis Saylor bahwa modal itu kayak air, secara alami cenderung ngalir ke tempat nyimpen nilai yang dianggap paling aman, paling efisien, paling tahan lama. Pertanyaannya buat Anda, ada nggak sih inefisiensi kecil atau kebocoran nilai dalam strategi nyimpen kekayaan jangka panjang Anda sendiri sekarang? Nggak peduli Anda mikirin Bitcoin atau nggak sama sekali ya? Betul, ada nggak bagian dari portofolio atau aset Anda yang mungkin pelan-pelan nilainya kegerus inflasi atau faktor lain yang nggak Anda sadari penuh? Mungkin ini saat yang pas buat ngevaluasi ulang. Coba Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kasih perspektif baru ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.